Shalom Bapak Ibu. Shalom, kita bersyukur sama Tuhan, kita bisa berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita sapa dulu teman kanan kirinya, bilang hai. Shalom. Mari sebelum kita mulai ibadah kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami Bapa. Ampuni setiap kesalahan kami yang gak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan datang ke tempat ini untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya kami ada di tempat ini karena Engkau yang memilih setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan buat pekerjaan kami, buat keluarga kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan menyertai kami sampai saat ini. Sepanjang bulan, sepanjang minggu, bahkan sepanjang hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Ini hati kami Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan, kami percaya kepadamu Bapa. Dan tak ada
kami percaya kepadamu Bapa. Apapun musim dalam hidup kami, Kau tetap ada bersama kami Tuhan. Begitu besar penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Setiap pergumulan kami, setiap masalah kami tahu Engkau sedang menggandeng tangan kami Tuhan. Engkau gak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Kami percaya kepadamu. Begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami gak bisa sebutin satu persatu Tuhan. Begitu banyak kasih-Mu. Haleluya. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau berseru kepadamu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat saja angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku. Kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami sendirian. Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih sungguh lagi dalam yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan, jangan lepaskan. Kaulah harapan kami Bapa. Dalam hidupku. Kita tepuk tangan buat Allah kita lebih sungguh katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan kami Tuhan. Dalam hidupku. Lebih sungguh lagi katakan. Kita mengharapkan kita dalam waktu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Dalam hidup, Kaulah harapan kami, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, kasih setia-Mu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Ayo lagi-lagi. Dari yang ku harapkan,
menyaksikan persembahan. Yang melayani boleh silakan maju ke depan. Sebelum kita berdoa, apa ada yang perlu mau dilayanin untuk amplop persembahan? Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu, karena Engkau begitu baik dan begitu memperhatikan kami, bahkan memberi belas kasihan kepada kami. Amin. Pada hari ini Tuhan, Kau masih mengizinkan kami untuk di rumah-Mu ini. Kami hanya ingin menyembah dan memuliakan Engkau saja Bapa. Bapa, kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya pujian kami dan persembahan kami Engkau terima. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Baik itu persembahan perpuluhan, persembahan sosial. Kiranya Kau berkati Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum dapat memberikan yang terbaik pada hari ini. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan, berkati keluarganya. Berikan rahmat-Mu kepada mereka, berikan rezeki-Mu kepada mereka Tuhan, agar mereka dapat memberikan yang terbaik lagi bagi-Mu untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Persembahan kita naik pujian ini, kita katakan Tuhan terbaik bagi kita. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Sebentar kita akan menyaksikan info Bethlehem sepekan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GBI Bethlehem Grand Polis. Kembali kita menyaksikan Bethlehem Flash News. Berikut info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya hari Minggu 15 November 2020. Semua sisi ibadah pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Paulus Epang. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader
Wisman Harepa. Pendaftaran ibadah bisa daftar melalui grup WhatsApp gereja yang sudah ada. Ibadah kita sudah mengikuti standar protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, memakai masker, dan bagi yang mempunyai pesil dapat juga digunakan. Bagi jemaat yang berusia lansia 60 tahun ke atas dan anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun serta yang dalam keadaan sakit dapat mengikuti ibadah live streaming melalui media sosial gereja. Berikut info persepuluhan GBI Bethlehem Grand Poris. Bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 594 0453 137 atas nama Lita Kui. Selanjutnya kami sampaikan info konser gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah konser virtual dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Shalom para wanita Allah, kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah virtual WBI Bethlehem Grand Poris yang akan diadakan pada hari Jumat 13 November 2020 pukul 7 malam. Pembicara akan dilayani oleh Evangelis Bong Kim Hua. Mari kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Selanjutnya kami sampaikan info dana sosial. Berikut dokumentasinya. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semua. Dukung terus program gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Untuk pengumuman yang terakhir, Shalom, ada yang baru pertama kali hadir. Puji Tuhan, jemaat yang setia. Mari saya dan jemaat untuk bangkit berdiri. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah firman yang ditabur pada siang hari ini menjadi benih yang baik dalam setiap hati kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
berasal dari Tuhan. Orang yang belajar taat dan setia di hadapan Tuhan, maka kelak dia akan dipermuliakan oleh Tuhan. Itulah kami pada siang hari ini ya Tuhan. Kami ada di tempat ini bukan semata-mata karena kerinduan kami, bukan hanya karena kehebatan kami, tapi semua karena kasih anugerah Tuhan yang berkelimpahan bagi kami. Dan kami adalah orang yang menaruh harap kepada Tuhan, orang yang memuja Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, karena kami tahu pertolongan kami datangnya hanya daripada Tuhan. Oleh karena itu pujilah nama-Mu Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah memberkati kami lewat pujian penyembahan kami, biar pagi hari ini kami juga diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Kau Tuhan di tengah-tengah kami siap dibekali olehnya. Dan kami terlalu yakin ketika firman Tuhan telah diperdengarkan di tengah-tengah kami, itu akan menjadi berkat bagi kami, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Mari umat yang percaya kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Orang-orang yang diberkati Tuhan yang istimewa, yang ada di hadapan Tuhan, di hadapan saya pada siang hari ini, saya berkata Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Boleh berikan dulu salam lewat matanya aja, kedap-kedip ya, buat samping kiri kanannya. Walau kita pakai masker jangan jadi cuek. Ya, kita memberi hormat kepada orang yang di samping kita. Haleluya. Saya akan kembali mengucapkan terima kasih buat kehormatan yang berikan kepada saya pada siang hari ini. Bapak Ibu Gembala bersama staf dan semua jemaat yang dimuliakan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saya akan berkhotbah pada pagi hari ini dengan tema berserah bukan menyerah, atau dalam kurung bertahanlah. Sekali lagi saya sampaikan, berserah bukan menyerah, atau dalam kurung bertahanlah. Berserah dan menyerah adalah dua kata yang berbeda. Ketika kita berserah kepada Tuhan, artinya kita sedang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tapi ketika kita sudah menyerah, artinya kita sedang ada dalam keputusasaan. Maka saya sebagai hamba Tuhan pada pagi hari ini berkata-kata atau menyampaikan kepada saudara, baiknya kita berserah bukan menyerah. Katakan amin. Kita akan baca firman Tuhan dalam Amsal ke-24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Ayatnya tidak terlalu panjang, hanya satu ayat saja. Kalimatnya pun tidak panjang. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini, kita baca 3 kali putaran ya. Baca firman itu banyak-banyak berulang-ulang, tidak ada ruginya. Gosipin orang itu baru rugi ya. Baca firman tidak ada ruginya. Ya kita baca 3 kali sampai kita mengerti, sampai meresap di hati. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Yang terakhir lebih keras ya. 1, 2, 3 ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, kata firman Tuhan. Jika engkau tawar hati, artinya kau sedang memperkecil pintu keluar atas masalah yang kau hadapi. Dengan kata lain, kau akan disebut orang yang lemah jika engkau tidak tahan uji pada masa kesesakan itu. Kau akan dikatakan Kristen yang lemah ketika engkau tidak tahan uji pada masa kesesakan itu. Kau akan disebut pelayan-pelayan, para penata layan, para jemaat yang melayani Tuhan, disebut menjadi orang yang lemah ketika engkau tawar hati atau tidak tahan uji pada masa kesesakan itu. Sekarang lihat samping kiri kanannya, katakan, maksudmu pendeta jangan putus asa. Tidak baik. Pak Mali. Orang Kristen tidak boleh putus asa. Katakan amin. Kalau orang Kristen putus asa berarti dia meragukan Tuhannya. Kalau orang Kristen sampai tidak dapat bersyukur lagi, berarti dia tidak mengenal betul akan kekuasaan Tuhannya. Tadi pagi saya sampaikan demikian. Semua orang pasti mengalami yang namanya merasa suka. Tidak ada kehidupan yang mulus-mulus begitu saja.
Juga kita tidak boleh menganggap enteng penderitaan orang lain. Terkadang manusia itu cenderung menganggap penderitaannya lah yang lebih berat daripada penderitaan orang lain. Tuhan memberikan kita kapasitas yang berbeda-beda. Ada orang cuma flu, rasanya dunia mau kiamat. Ada orang nafasnya sudah koma di rumah sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi dia masih punya pengharapan kepada Tuhan, dia kelak akan hidup. Dan saya juga berpikir tidak ada orang yang menanti-nanti penderitaan, betul? Tapi menanti-nanti berkat tentunya ada. Siapa? Saudara dan saya. Bukankah karena kita mencintai Tuhan dan berharap pertolongan kita dari Tuhan, maka kita ada di tempat ini pagi hari ini, amin? Selain kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, adalah kita telah menaruh harap kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang dapat menolong kita. Kupandang wajah-Mu dan berseru. Tadi sempat ikut nggak lagu itu? Jangan telat kalau ibadah. Keundangan keluarga inti bukan hadir paling duluan. Ibadah, kita undangannya Tuhan loh. Raja di atas segala raja. Ini rumah ibadah, rumah yang terhormat. Ini rumahnya Tuhan. Maka kita di gereja diberikan etika-etika yang baik. Kita adalah anak-anak raja. Mari kita berperingai seperti seorang anak raja selama ibadah. Kalau tidak bisa di luar, minimal selama ibadah. Matikan HP-mu, konsentrasikan pikiranmu. Jangan tubuhnya di sini, posting yang lain di sini. Saya kalau anak-anak komsel saya suka cek postingannya hari Minggu. Jangan sampai dia jam 10 ada di gereja dengan jam yang sama dia ngeposting ibadah yang lain. Itu dipertanyakan. Ya. Kita kalau orang-orang menderita kita bilang, "Hei, banyak kecil." Jangan juga. Ada orang nafasnya udah kempal. Kata dokter ini karena alat saja makanya dia hidup. Tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia bilang ada pasangan berpacaran. Pagi-pagi dia telepon, "Kayak Arti, semua sandiwara." Wih, ada apa nih pagi-pagi ngajak sandiwara ya? "Semalam kami masih kencang makan bersama, ketawa dan ketawa, itu malam Minggu. Pagi hari saya bermaksud mau memberikan surprise. Saya mau mengucapkan selamat hari Minggu, mari kita beribadah bersama." Ternyata dia sudah WA duluan. Apa bunyinya? Dia bilang, "Hubungan kita sudah selesai. Nanti kalau kita jodoh pasti ketemu." Berarti yang semalam sandiwara dong. Berarti yang semalam dia hanya berpura-pura saja. Dia bilang kita break dulu, nanti kalau jodoh ketemu. Saya bilang berarti belum selesai. Kan cuma break. Break itu kan kalau kita seminar paling 15 menit. Kalau kuenya kue ringan. Kalau nasi kotak setengah jam. Semoga ini nasinya nasi kue-kue ringan, jadi 15 menit ya. Semalam dia bilang kepadaku, "Kaulah matahariku, kaulah bulan purnamaku." Semua itu bohong. Pantesan ya, matahari plus bulan sama dengan gerhana. Untung tidak meledak, hanya putus. Terkadang kita sudah berdoa kepada Tuhan, "Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Kalimat yang terakhir berkata demikian, "Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat." Haleluya, amin. Ternyata yang Tuhan izinkan bukan seperti yang kita harapkan. Yang Tuhan izinkan adalah ujian-ujian iman. Orang-orang bilang, "Si A kena COVID meninggal." Iya, maka kita harus berdoa. Saya selalu protes orang yang bilang demikian. Menurut kamu yang mati COVID kemarin gak berdoa? Jaga kesehatan. Jangan keluyuran kalau tidak ada penting. Mall sepi, kita bisa lihat-lihat dengan santai. Udah gak beli, pergi lihat-lihat dengan santai. Buat apa? Zaman-zaman sekarang kita perlu bangun hubungan yang erat bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ini saatnya. Coba kita pikirkan ya, berbulan-bulan, hampir setahun kita mengalami yang demikian. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, siapa? Kita nggak tahu kita kemana saja pergi. Ada orang yang di rumah saja bisa dikatakan kena COVID. Tapi kita kadang coba pikir ya, kita ke sana kemari masih sehat aja tuh.
Kami sekarang beli alat itu, rapid itu kan ada di online tuh. Beli aja, tes sendiri. Nanti kalau tes di rumah sakit ketahuan kan diisolasi. Lebih baik tes sendiri. Kalau kabur-kabur di rumah aja, jangan kemana-mana. Daripada diangkut. Terkadang kita hidup itu sedemikian rupa. Tetapi firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya jangan pernah kau melemah, jangan pernah kau tawar hati, jangan pernah kau putus asa. Sebab Tuhan yang kau sembah, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Katakan amin. Kenapa kita harus berserah, bukan menyerah? Alasan yang pertama, di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Amin. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Yang diperlukan adalah, adakah kita tadi seperti lagu yang tadi mau firman kita naikkan, taat dan setia? Adakah kita menaruh harap kepada Tuhan? Ada 3 kata dalam kekristenan kita yang tidak boleh lepas. Yang pertama adalah kata iman. Imanlah yang mengantar kita ke tempat ini. Betul amin? Karena kita percaya Tuhan adalah juru selamat satu-satunya. Yesus namanya, sumber pertolongan kita. Kita imani itu. Apakah ada di sini pernah berjumpa dengan Tuhan di tikungan gitu ngobrol panjang lebar? Kita kan hanya berdasarkan iman. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani, iman adalah dasar segala sesuatu. Sesuatu apa? Semua. Kata segala di situ tanpa terkecuali. Kata segala di situ menyangkut banyak hal, semua hal. Oleh karena itu orang Kristen tidak boleh kehilangan kata-kata iman. Yang kedua adalah kata kasih. Apa itu kasih? Kasih adalah tindakan daripada iman. Maka kalau ada orang Kristen pelitnya minta ampun, jangan bilang kau punya iman. Senin sampai Jumat kau berdoa hanya untuk makan, tidur, dan bangun tidur 3 kali sehari. Kalau orang diet berarti tidak berdoa-berdoa ya. Kan cuma makan sayur. Dia pikir setan harinya di nasi, jadi sayur nggak didoain. Tapi giliran hari Sabtu dia berdoa 7 kali sehari seperti Raja Daud. Kenapa? Dia bergumul, besok saya memberi perpuluhan atau tidak ya? Besok saya memberi dana sosial atau tidak ya? Besok saya memberi persembahan atau tidak ya? Tetangganya sudah kejang-kejang, sudah mau mati. Minta pertolongan, bilang tidak ada. Jangan bilang kita orang yang beriman kalau rasa pelit yang sedemikian masih kita pelihara. Yang ketiga adalah kata pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang bisa melihat jauh ke depan. Janji-janji Tuhan. Bahkan Ibrani 6 ayat ke-19 berkata demikian. Pengharapan itu adalah seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh itu adalah seperti jangkar. Sauh itu adalah jangkar. Dia adalah peralatan sebuah kapal. Kalau kapal sudah mau berlabuh, itu sangat diperlukan. Kalau dia tidak ditambatkan kepada jangkar atau sauh yang kuat, maka kapal itu tidak akan bisa berlabuh dengan baik. Tetapi dengan adanya jangkar atau sauh itu, maka kapal biarpun terombang-ambing oleh ombak atau daripada riak-riak laut itu sendiri, dia tidak akan tenggelam. Kenapa? Dia sudah tertambat dengan sauh tadi. Dia sudah tertambat dengan jangkar tadi. Maka dia akan melakukan berlabuh atau pelabuhan yang benar. Demikian dengan kehidupan kita. Dikatakan pengharapan itu adalah sauh. Pengharapan itu adalah kekuatan. Sekarang tergantung kita, pengharapanmu kau mau tambatkan di mana? Apakah pengharapanmu mau ditambatkan kepada hartamu? Pengharapanmu mau ditambatkan kepada kekuasaanmu? Pengharapanmu mau ditambatkan kepada harta warisanmu? Pengharapanmu mau ditambatkan kepada ketenaranmu? Atau kau mau tambatkan di dalam Kristus? Tinggal kita pilih. Semua segala sesuatu yang ada di bumi ini sifatnya hanyalah sementara. Betul amin? Jangan putus asa. Alkitab tadi saya ulang-ulang akan baca berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jangan pernah tawar hati.
Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, betul? Maka orang bilang, semangat, semangat, tidak ada uang, semangat. Nanti kalau saya makan kan tidak bisa bayar dengan semangat, semangat aja dulu. Nanti Tuhan akan bukakan rezeki yang baru. Orang yang bersemangat adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan. Kira-kira akhir ini penderitaan apa sih yang membuat engkau hampir menyerah? Adakah masalah ekonomi dengan keadaan yang sekarang? Masalah pekerjaankah? Masalah rumah tangga? Atau masalah perjodohan? Semua itu kecil bagi Tuhan, asal kita tetap bersyukur kepada Tuhan. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Artinya demikian, sekarang memang kau belum melihat apa rencana Tuhan dalam kehidupanmu, tetapi firman Tuhan berkata, jangan lemah, tapi biar kau kuatkan hatimu. Mari kau semangat, sebab ada berkat untuk hal itu. Jalan-jalannya Tuhan tidak ada satupun yang mengerti, betul? Tapi Bu Pendeta enak banget ngomongnya, semangat-semangat, jangan menyerah. Bu Pendeta tidak mengerti yang saya alami. Memang saya robot, saya juga kan manusia. Saya juga mengalami hal-hal yang demikian. Saya ceritakan demikian, kesaksian hidup. Pagi-pagi saya berdoa, itu selalu saya lakukan. Suami saya mau berangkat kerja, saya selalu berdoa. Saya bilang, Tuhan jagai dia, karena dia bawa mobil ya, kerjanya itu berurusan dengan mobil setiap saat. Saya bilang, Tuhan jagai dia, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Mau berangkat bos? Ya, berangkat. Udah berangkat. Emang suami saya paling romantis, orang Batak paling romantis, kelas kakak. Saya antar ke depan. Selamat jalan ya, selamat kerja. Nengok kagak. Sampai dia udah mau belok di tikungan di gang berikutnya. Saya panggil namanya. Kami kan suka seperti itu. Bang John, hati-hati ya, kagak nengok. Saking romantisnya. Tiba-tiba jam 11 saya ketik surat buat laporan ibadah ke kelurahan. Wajahnya melintas. Wih, wajah Yayang Beb nih. Ada apa dengan Yayang Beb? Telepon ah. Telepon. Dia langsung teriak, sakit. Ada apa? Saya jatuh. Kayaknya kaki saya patah. Saya matiin. Ini orang ngarang-ngarang apa enggak ya? Lalu saya telepon lagi penasaran. Sakit, kaki saya patah. Dia bilang jangan ngarang-ngarang, benar patah enggak? Emang udah diperiksa? Singkat cerita, dia sampai kepada tujuannya. Di sana coba diurut orang. Sampai malam, sampai ke rumah, benar-benar itu kaki kanannya itu bengkak besar biru. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah. Coklat-coklat begitu. Saya bilang, kakimu warna-warni. Sakit. Begitu dia nyampe teriak-teriak terus kesakitan. Apakah tadi pagi saya tidak berdoa? Berdoa. Saya bilang sama Tuhan, jangan bawa aku dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah aku daripada yang jahat. Tapi dapatnya demikian. Lalu saya mau putus asa? Tidak. Kita harus punya pengharapan kepada Tuhan. Amin. Dengan keadaan suami seperti itu, kan keadaan perusahaannya baru pulih setelah COVID yang berkepanjangan. Dia bilang, bulan ini mau kerja. Tenang, santai ya. Saya pastikan tidak sesusah-susah bulan yang lalu. Saya kerja semangat. Begitu dia ngomong pergi jatuh, sekarang di rumah udah sebulan. Kakinya dibungkus-bungkus udah kayak pelem dono. Saya bilang sama dia, tenang, semangat. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Kalau kamu bertahan, kalau kamu tetap berserah kepada Tuhan, kata Tawarik tadi, ada upah untuk hal itu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ada upah. Orang yang menaruh harap terus kepada Tuhan, pasti ada upah, tidak mungkin. Tuhan sudah sampaikan itu. Aku akan menolong
Orang yang menaruh harap dan menanti-nantikan aku pasti menolong dan tidak akan pernah menolak. Ayo, kenapa kita ragu? Bukankah tiap hari kita berhadapan dengan Tuhan lewat kebenaran firman, lewat Alkitab di rumah? Atau saudara tidak baca firman atau tidak? Saya suatu saat hampir tumbang ketika dokter prediksikan anak saya sudah tidak ada harapan, suruh bawa pulang. Saya hanya duduk saja. Sudah tidak bisa berdoa, tidak bisa berkata-kata apapun. Yang saya lakukan hanyalah sujud dari jam 1 siang sampai jam 3 pagi. Itu anak saya pegang tanpa doa, tanpa apapun. Memang sudah tidak bisa. Kadang-kadang saking beratnya pergumulan kita, terkadang kita tampil sedemikian. Sudah tidak ada air mata, tidak ada lagi kata-kata yang dapat diungkapkan. Tapi Tuhan mengajar kita pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Jangan menyerah. Kalau engkau sudah tidak sanggup kira-kira untuk melangkah ke depan, minimal kau berpegangan dengan firman Tuhan. Bertahanlah. Kata firman dalam Tawarik, ada upah untuk hal itu. Ketika saya terus bertahan, saya tidak mengutuki Tuhan saya tidak bawa-bawa pelayanan saya tidak bawa-bawa jabatan gereja saya sebagai pendeta. Saya hanya bilang, Tuhan tolong. Ketika sampai di rumah saya hanya berkata, Tuhan tolong. Sampai pagi udah gak ada kalimat apapun. Kenapa? Saya dalam keterpurukan yang begitu amat dalam, tingkat tinggi. Akhirnya Tuhan menolong. Sampai hari ini anak saya tumbuh besar, tidak ada sakit penyakit apapun. Bagi orang lain, bagi ilmu-ilmu kedokteran mungkin waktu itu mustahil. Tapi kan ada dokter di atas segala dokter. Kenapa kita mesti putus asa? Kenapa kita mesti hilang pengharapan? Kenapa kita mesti berlari meninggalkan Tuhan? Justru kita semakin jauh, kita akan mengalami banyak hal-hal yang semakin menyakitkan. Mungkin sementara di diskotik, di kafe-kafe yang lain kau mendapat kebahagiaan. Mungkin dengan balas dendam, dengan apa yang orang berikan kepadamu, kamu mendapat kebahagiaan. Tapi kan itu hanya sementara saja. Tetapi ketika engkau tetap bertahan di hadapan Tuhan, Alkitab berkata, ada upah untuk hal itu. Mungkin kita melihat tetangga kita, dia orang bukan yang tidak menyembah Tuhan. Aku yang pagi siang malam berpuasa, bahkan menaruhkan, bahkan menguras air mata saya. Saya berlutut, ada makanan enak saya tidak makan, saya berpuasa di hadapan Tuhan supaya pergumulan kehidupan saya selesai. Aku lihat tetanggaku tidak berdoa dan tidak mengenal Tuhan, hidupnya biasa-biasa saja. Alkitab berkata hari ini, tetaplah setia, tetaplah berharap kepada Tuhan. Ada upah untuk hal itu. Bukankah kehidupan kekristenan kita bukan mengejar hal-hal yang duniawi? Kita di sini hanya sementara saja. Bukankah tujuan kita yang sebenarnya adalah surga yang kekal? Amin. Nah, oleh karena itu, yuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Pas kondisi suami saya sedemikian, saya kehilangan adik yang saya paling kasih. Itu adik bagi saya bukan sekedar adik. Bagi saya dia hitungan anak pertama. Saya SMP dia lahir, orang tua saya kritis, dibawa ke Jakarta berobat kan, sebulan 3 bulan, belum berapa bulan, lupa. Itu anak saya ngerawat di Sapi, pisah susu, mama saya ke Jakarta. Jadi itu anak saya anggap udah kayak anak saya. Kalau dia diapain, abang-abang kami, adik-adik, kakak-kakaknya itu pasti lapor, Kak, bela saya. Saya dibully gitu. Dia kuliah itu diberangkatkan orang tua saya kuliah ke bidanan ya. Orang tua saya berangkatkan ke Medan karena kami di desa, ke kota Medan. Tiba-tiba dia ada di bandara muncul. Dia telepon, Kak Yanti, aku di bandara. Lah, Bapak bilang tadi kamu ke Medan kuliah. Kok ada di bandara? Udahlah, gak usah tanya-tanya, jemput. Itu dia kuliah di sini sampai mau menikah bersama saya. Hari Minggu kemarin dia masih merayakan ulang tahunnya, persis seperti ini minggu yang lalu. Kamis kami dapat kabar dia kurang sehat. Jumat kami dapat kabar kurang sehat pagi-pagi. Lalu dibawa ke rumah sakit. Sabtu pagi pergi. Rabu kita masih ngobrol.
Memang dia ada asam lambung, tapi tidak terlalu serius sebenarnya. Hidup ini kan tidak dapat diprediksi ya. Kita memang tidak dapat memilih akan apa yang terjadi pada kehidupan kita. Tapi minimal kita bisa memilih respon-respon mana yang harus kita lakukan ketika kesesakan itu mampir dalam kehidupan kita. Saya juga manusia biasa. Begitu saya dapat kabar tidak bisa, begitu lemah, saya teriak sejadi-jadinya. Saya bilang, bapak saya meninggal, gak begini rasa sakitnya. Langsung dikubur karena keadaan COVID. Saya telepon semua aparat desa di kampungnya, tolong tunggu saya. Dari Jakarta saya tiba Minggu jam 2 pagi. Senin lah hitungannya jam 2 pagi. Jam 6 udah acara, jam 10 dikubur. Saya masih bisa lihat berapa jam begitu. Saya baru pulang kemarin hari Jumat. Orang tua saya bilang jangan pulang dulu. Cuman saya ingat saya punya tanggung jawab. Sebelumnya saya udah bilang sama Pak Gembala, tapi saya punya tanggung jawab, saya harus berdiri dengan kekristenan saya. Ya, penderitaan apa yang membuat saudara seolah-olah mau tumbang, seolah-olah mau meninggalkan Tuhan? Bertahanlah. Kita ingat kejadian daripada Hana dalam Alkitab, dalam Samuel. Imam Eli berpikir dia adalah seorang yang stres dan mabuk anggur. Dia berkata, menegur Hana, berkata, "Hei, kamu sedang mabuk anggur, datang ke rumah Tuhan." Tetapi Hana berkata, "Aku tidak mabuk anggur. Aku punya pergumulan yang serius, yang sudah tidak dapat lagi aku berkata-kata." Alkitab mencatat pada saat itu, Hana tidak dapat lagi mengutarakan apa yang menjadi pergumulannya. Hanya bibirnya saja yang bergetar-getar. Maka Imam Eli yang menjadi imam pada saat itu berkata, "Kamu sedang mabuk anggur." Terkadang karena pahitnya penderitaan yang kita hadapi, kadang keadaannya sedemikian. Firman Tuhan berkata bagi hari ini, bertahanlah. Jangan pernah undur dari Tuhan. Amin. Yang kedua, alasan apa? Yang kedua, kenapa kita harus berserah bukan menyerah? Mari kita baca dalam Bilangan yang ke-11 ayat yang ke-11. Firman ini menceritakan Tuhan berjanji memberikan daging kepada bangsa Israel yang selalu menuntut Musa pada saat itu dalam perjalanan mereka di gurun pasir menuju tanah perjanjian itu. Mereka berkata demikian kepada Musa, "Musa, kalau kami tadinya ada di Mesir, badan kami gemuk-gemuk, kami makan yang enak, semua serba gratis. Tapi sekarang kau bawa kami ke dalam gurun pasir ini untuk kami mati di sini." Jadi mereka mempersalahkan Musa, dan Musa yang memimpin mereka diperlakukan demikian. Dia mengalami kesesakan tingkat tinggi. Maka dia berkata dalam Bilangan yang ke-11 ayat yang ke-11 demikian kepada Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini?" Lalu di ayat yang ke-15 Musa berkata demikian, "Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau bunuh saja aku." Artinya Musa mengalami depresi tingkat tinggi. Artinya Musa mengalami kesesakan yang begitu hebat. Maka dia berkata kepada Tuhan, "Bunuh saja aku, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Lalu di ayat yang ke-19 Tuhan bilang kepada Musa, "Sampaikan ini kepada bangsa itu. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, 'Untuk apakah kita keluar dari Mesir?' Tetapi Musa menjawab di ayat yang ke-21 demikian. Tetapi kata Musa, 'Bangsa yang ada bersamaku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya.'" Poin yang kedua saya sampaikan adalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhir-akhir ini tingkat iman kita harus naikkan. Kalau orang beriman masih main logika, ya masih pakai logika, masih pakai pikiran.
Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara hari ini, logika kita tidak boleh lebih tinggi daripada iman kita. Iman kita kelasnya harus lebih tinggi dari cara berpikir kita. Musa pada saat itu memakai pikiran dan logikanya. Ini kan padang gurun, mana mungkin aku dapat memberikan mereka makan. Maka ketika Tuhan berkata kepada Musa, sampaikan kepada bangsa itu, bukan hanya 1 hari, bukan 2 hari, bukan 2 minggu, 1 bulan penuh aku akan kasih mereka makan. Maka dia berkata begini, tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Itu yang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Di ayat yang 22, dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Yang menghalangi terkadang berkat-berkat Tuhan turun atas hidup kita, logika kita terlalu tinggi dari iman kita. Cara berpikir kita di atas iman kita. Sudahlah, kalau kita sudah terdesak, tinggalkan itu sebentar. Mari naikkan imanmu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan menjawab Musa di ayat yang kedua, 3 demikian. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Kita lompat ke ayat yang 31 berkata demikian. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihampurkannya ke atas tempat perkemahan dan sekelilingnya dan seterusnya. Artinya, asal kita percaya saja kepada Tuhan, Tuhan dapat melakukan sekalipun bagi kita tidak mungkin. Bagi Tuhan pada saat itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Musa secara manusia benarkah? Benar. Karena dia lihat ini adalah gurun pasir, boro-boro ada daging. Yang ada hanya manna yang dijanjikan Tuhan turun pada pagi hari, dan itu menjadi makanan utama mereka. Lalu Musa berpikir, mana mungkin? Tetapi Tuhan sanggup mengubah padang gurun menjadi tuayan besar. Sekali lagi saya tanyakan kepada saudara, pergumulan apakah yang membuat saudara hingga saudara hampir undur dari Tuhan? Ibrani 10 ayat 38 berkata demikian. Jangan pernah undur dari Tuhan. Karena kalau engkau undur dari Tuhan, Tuhan tidak berkenan atas hidupmu. Kalau Tuhan sudah tidak berkenan atas hidup kita, mau berteriak seperti apapun, Tuhan tidak akan pernah mengindahkannya. Kalau begitu, bertahan. Sudah tidak sanggup pendeta, bertahanlah. Aku sudah tidak bisa melangkah, berat sekali, diam saja, bertahanlah. Tadi Tawarik bilang, ada upah untuk hal itu. Arti bertahan dalam hal itu, naikkan kadar imanmu. Jangan engkau sudah ada dalam kesesakan, kau menjadi putus asa. Tidak, orang Kristen dalam keadaan seperti itu harus menaikkan imannya di hadapan Tuhan. Ada cerita Sadrak, Mesak, Abednego, betul ya? Mereka berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah Allahmu, hai Raja yang tidak mengenal Tuhan kami. Artinya dia punya komitmen iman yang luar biasa. Harusnya ini yang dikejar kekristenan kita akhir-akhir ini. Jangan engkau jadi meninggalkan Tuhan karena hanya kebutuhan ekonomi saja. Jangan engkau meninggalkan Tuhanmu karena hubungan suami istri saja yang tidak benar. Kemarin itu ada pasangan yang berkata mau menikah. Saya bilang, saya mau lihat statusnya. Karena rada-rada dari wajahnya kayak ini orang udah beranak ini. Saya lihat, gereja mana? Ini. Bukan jemaat GBI Betlehem dong. Bukan. Kita mau numpang ini, gak bisa. Kenapa kamu bercerai? Dia ceritakan kepahitan. Emang dia mau mulai rumah tangga atas kepahitan? Kan tadinya pasti mesra-mesra ya.
Tidak mungkin mereka diberkati dalam kepahitan. Siapa yang mau? Nggak mungkin. Pasti tadi mesra-mesra. Saya bilang coba ceritakan waktu kalian mesra-mesra. Tidak ada begini-begini. Kami putuskan bercerai. Terus sekarang kamu mau menikah lagi? Iya. Orang yang kau ceraikan masih hidup? Iya. Dia sudah menikah? Belum. Menikah lagi sama dia. Kalau kau masih butuh perempuan, temui lagi dia. Tapi kalau kamu sudah tidak butuh perempuan, saya dukung kamu bercerai. Tapi kalau kamu masih butuh perempuan, kenapa nggak dia aja? Kenapa sih? Dalam kesusahan yang demikian kita melukai hati Tuhan. Orang itu berpikirnya itu terlalu jauh dari kebenaran. Harusnya kita kalau sudah mengalami kesusahan, kita harus mendekat kepada Tuhan. Harusnya bila kita memiliki pergumulan kehidupan, harusnya kita semakin melekat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber satu-satunya pertolongan dari kehidupan. Karena Tuhan tidak pernah menolak orang yang remuk hati datang kepadanya. Tuhan tidak pernah menolak orang kapan saja datang. Kenapa malah meninggalkan Tuhan? Masihkah kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Amin. Harus. Pegang kebenaran firman pada pagi hari ini. Hidup ini tidak selalu mulus. Itu benar. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Pertanyaannya, masihkah kita menyembah Tuhan? Ataukah kita fokus kepada berita-berita yang menakutkan? Di mana-mana orang takut COVID, itu benar. Kita berjaga-jaga dengan protokol kesehatan yang seperti ini. Kita termasuk orang yang menggenapi firman. Jadilah orang bijak, berakal budi. Tetapi kalau kita sampai dikuasai kekhawatiran yang begitu hebat, itu tidak benar. Kesesakan itu datang dengan semau-maunya, betul ya? Tidak pernah memberitahu. Kadang untuk mengusirnya kita udah penuh pergumulan, udah panggil penatua, udah berdoa, berpuasa, enggak, pergi-pergi. Kayaknya betul banget. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Amsal 18 tadi berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jika engkau gagal usaha, coba lagi. Jika engkau jatuh dalam dosa seperti Raja Daud, dia bangkit kembali, dia menjadi kesayangannya Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, terus menyebut nama-nama Daud. Terus disebut-sebut kita keturunan Daud. Yesus waktu penginjilan, di masa penginjilannya, orang-orang berkata, hai engkau anak Daud. Apakah Daud tidak pernah jatuh dalam dosa? Ya. Tapi ketika dia berserah kepada Tuhan, semua diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Dia menjadi anak kesayangan. Maksudnya demikian. Orang yang jatuh dalam dosa bisa dipulihkan. Orang yang jatuh gagal dalam usaha masih bisa ulang lagi. Tetapi kalau orang sudah kehilangan semangat dan putus asa, Amsal berkata, enggak ada obatnya lagi. Orang mau bilang apa juga ke orang itu, tidak ada gunanya lagi. Putus asa, udah mau mati. Saya sampaikan kepada kita, jadilah orang-orang yang kuat iman. Amin. Jangan menjadi orang yang lemah iman. Orang yang lemah iman itu ciri-cirinya, dia hanya bersemangat kalau mujizat menyertai kehidupannya.
Orang-orang yang lemah iman itu, dia hanya mengucap syukur ketika jalan-jalannya semakin beruntung, selalu beruntung. Orang-orang yang lemah iman itu ciri-cirinya adalah dia selalu mengucap syukur ketika orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang bisa diandalkan ada bersama-sama dia sepanjang hari. Tetapi orang yang kuat iman, apapun yang terjadi, dia akan tetap menaruh harap kepada Tuhan dan berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bumi dalam kalimat itu berkata-kata pribadi kita. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu dalam keluargaku seperti di surga. Jadilah dalam anak-anakku seperti kehendak-Mu yang seperti di surga. Kenapa kita harus lari meninggalkan Tuhan? Sekali lagi jangan pernah undur dari hadapan Tuhan. Amin. Yuk kita berlomba-lomba seperti Rasul Paulus berkata, aku tanggalkan segala beban supaya tidak ada yang merintangi aku untuk mencapai garis akhir, supaya aku tampil menjadi seorang pemenang. Mari Bapak Ibu saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Saya orang yang suka mengamati lukisan. Saya penggemar lukisan. Maka saya suka tuh ke Kota Tua atau di Mangga 2 itu ada orang suka melukis. Saya suka berdiam-diam lama-lama di sana, melihat-lihat mereka. Lalu saya coba cari tahu kenapa sih seorang pelukis itu membuat selalu warna-warna gelap untuk dasar lukisannya itu. Saya cari tahu, saya pelajari. Rupanya si pelukis kepengen menonjolkan arti atau nilai yang tinggi dalam lukisannya itu lewat bayang-bayang yang gelap itu, supaya warna yang dia tonjolkan itu kelihatan jelas maknanya. Demikianlah atas kehidupan kita. Bisakah Tuhan membuat hidup kita satu warna? Bisa. Tetapi Tuhan sengaja atau mengizinkan pergumulan-pergumulan hidup yang saya umpamakan tadi dengan warna-warna gelap dalam lukisan itu. Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita supaya makna kekristenan kita itu terlihat dengan jelas kepada orang lain. Tuhan tidak mau kita menjadi Kristen-Kristen sepuhan. Tuhan mau kita menjadi Kristen yang murni. Tuhan mau kita menjadi Kristen-Kristen yang berkelas, emas murni di hadapan Tuhan, yang ditaruh di mana saja dia memantulkan cahaya kekristenan yang benar. Tundukkan kepalamu pada siang hari ini. Mintalah kepada Tuhan kekuatan. Mintalah hikmah saat engkau menghadapi masalah hidup. Teruslah belajar mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan berikan arahan, ikutilah. Jangan lari dari jalurnya Tuhan. Hari ini pesan Tuhan, seberat apapun pergumulan kehidupanmu, belajarlah berserah, bukan menyerah. Sebab bagi Tuhan masih ada harapan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan punya banyak cara untuk menolong hidupmu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu
kebenaran firman pada hari ini. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau sendirian. Tuhan tidak akan melepaskan engkau sendirian. Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Sebab tangannya begitu tangkas. Sebab tangannya begitu kuat memegang kau. Jangan pernah kau undur dari hadapan Tuhan. Sebab orang-orang yang setia dan menanti-nantikan Tuhan, kelak Tuhan akan mempermuliakannya. Hari ini, pergumulan apa yang ada padamu? Mari serahkan kepada Tuhan. Mari taruh di tangan Tuhan yang ahli untuk menyelesaikannya. Katakan, Tuhan, aku ada di rumah-Mu pada siang hari ini. Katakan, Tuhan, ini pergumulan kerinduanku aku taruh. Tuhan Yesus yang baik, Engkau melihat setiap hati kami pada siang hari ini. Kau melihat pergumulan kami setiap kami pada siang hari ini. Bagimu tidak ada yang tersembunyi. Biarlah tangan-Mu yang kuasa yang mampir atas kehidupan kami, membuat kami menjadi Kristen-Kristen yang luar biasa, membuat kami menjadi tampil seorang pemenang. Sebab bagimu Tuhan tidak ada yang sulit. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami berterima kasih hari ini. Tuhan telah menyertai ibadah-ibadah kami sepanjang hari. Orang-orang yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, kami percaya jeripayanya tidak sia-sia. Oleh karena kasih-Mu, Engkau memberkati kami, memberikan waktu yang indah bagi kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan, mungkin mereka lelah letih, tapi kami percaya ada pemulihan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, atas nama jemaat sekali lagi saya menyampaikan terima kasih buat Ibu Pendeta Muda Yanti Simanulang. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara semua yang hadir pagi di bawah dan di atas. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Pemain musik terima kasih sudah pelayanan sepanjang hari ya. Terima kasih buat singer. Terima kasih semuanya lah, pokoknya terima kasih ya. Pesan saya tetap jalankan protokol kesehatan ya. Jaga kesehatan, pakai masker. Jangan sampai menyebabkan kita terkena atau mengenai orang lain ya. Itu satu. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk saling memberkati ya. Jadi kalau ada teman-teman yang contoh lah yang dagang, kita beli kepada teman saja, jangan beli jauh-jauh gitu ya. Beli sama teman supaya roda ekonomi itu hidup ya.
berputar. Kita berkati teman, teman nanti berkatin lagi, ya kan? Jadi sehingga kita bisa saling membantu gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita beli punya orang lain. Tidak salah Bapak Ibu Saudara, beli punya orang lain tidak salah. Tapi Alkitab mengajarkan terutama teman-teman seiman ya. Jadi yuk kita belilah punya teman-teman. Kalau kita tahu teman kita jual ya yang kita mampu, jangan beli yang kita nggak mampu ya. Saudara kalau beli punya teman, supaya apa? Supaya teman itu diberkatin, sehingga dia memberkati orang lain. Amin. Jadi ekonomi kita bisa hidup gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita mengalami sesuatu yang kenapa pemerintah, saya belajar kenapa pemerintah kasih libur panjang, supaya uang itu keluar. Tidak-tidaknya kita beli bensin gitu ya, kasih tol gitu loh. Tidak-tidaknya nanti kita makan di sana. Jadi uang itu keluar. Karena dalam kondisi sekarang banyak orang tidak mau keluarin uang, alasan nggak tahu hari esok gitu loh. Dan juga berarti kita poya-poya, enggak ya, bijak-bijak lah. Kalau ada makan cukup beli ya. Jadi artinya yuk kita membeli produk teman kita. Amin. Iya. Jangan sampai nanti beli produk orang lain nggak salah, tapi setelah kita beli produk teman kita ya. Oke, Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Pegang Alkitabnya Bapak Ibu Saudara. Oke. Mari sama-sama kita menyebutnya. 2, 3, mulai. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya. Aku sanggup melakukan apa yang dikatakannya. Hari ini aku diajarkan firman Tuhan. Aku katakan dengan yakin, pikiranku siap. Hatiku menerima. Aku tidak akan pernah sama lagi. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Hari ini Tuhan telah memberkati ibadah kami. Kami berterima kasih. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Pada hari ini ibadah yang terakhir di tempat ini. Terima kasih Tuhan berkati. Semua orang yang sudah mengambil pelayanan Tuhan berkati. Semua jemaat yang hadir juga Tuhan berkati. Keluarga besar GBI Bethlehem Grand Poris aku serahkan ke dalam tangan-Mu, karena di dalam tangan-Mu ada kepastian. Aku menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, karena di dalam tangan-Mu ada masa depan. Aku menyerahkan ke dalam tangan-Mu, karena di dalam tangan-Mu ada berkat. Oleh karena itu Tuhan, orang-orang yang bekerja berkatilah pekerjaannya. Orang-orang dagang berkati dagangannya. Orang-orang punya usaha bisnis berkati usaha bisnisnya. Apapun buah tangan mereka yang berkenan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih, berkati gereja-Mu supaya terus jadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang sudah lanjut usianya Tuhan berkati, supaya mereka tetap sehat dan semangat sampai satu hari nanti mereka bisa beribadah bersama dengan kami. Tuhan terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan beri semangat dan pengharapan, yang kekurangan Tuhan berkati bahkan sampai kelimpahan. Berkati bangsa negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Pulihkan terus negeri kami, pulihkan bangsa kami dari wabah virus corona, pulihkan negeri kami dari ekonomi supaya makin hari makin baik. Pulihkan Tuhan, berkati presiden, berkati wakil presiden, berkati para menteri, para pejabat, semua tim medis bersama keluarganya tetap sehat sehingga mereka bisa berpikir dengan baik, bekerja dengan baik, membangun Indonesia untuk kemajuan. Kami percaya daerah-daerah konflik Tuhan berkati supaya tidak ada konflik. Daerah-daerah yang sedang mengalami hukum alam Tuhan, mungkin ada banjir bandang atau apapun namanya, aku percaya perlindungan Tuhan ada supaya negeri kami ini tidak bertubi-tubi masalahnya, tapi Tuhan aturlah, Tuhan berkatilah supaya Indonesia damai, Indonesia jaya, Indonesia diberkati Tuhan. Kami mengucapkan syukur, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pada akhirnya semua kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Namun satu yang kami minta, penyertaan Tuhan setiap hari bersama dengan kami. Karena itu saleh-saleh Tuhan yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, ini tangan kami yang terangkat, yang tandanya kami menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan berkat itu. Pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar, bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sorak-sorai